Ya, yang pertama kita sudah masuk pada laman latihan PTS-nya, Bahasa Indonesia kelas 5, Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Jangan lupa masukkan password. Oke, si nama lengkap ya, biar terrecord datanya. Misal tes. Pilih kelas, pilih nomor absen, dan salin ulang. Ini ya. Oke. Nah, jangan lupa ucapkan bismillah terlebih dahulu. Terus kita bahas soalnya masing-masing. Kata dasar pada kalimat di bawah ini adalah, nah pertanyaan nomor 1 ini menanyakan tentang kata dasar ya. Berarti kita harus mencari kata dasar pada kalimat di bawah ini. Ya, baca dulu kalimatnya. Di sini adalah kami tadi sore bertanding sepak bola melawan SDN Kalisari dan menang 3-0. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kata dasar. Kita eliminasi terlebih dahulu yang bukan merupakan kata dasar. Bertanding itu kata dasarnya tanding, berarti ini kata berimbuhan. Sepak ini kata dasar. Melawan ini kata berimbuhan karena kata dasarnya adalah lawan. SDN ini frasa karena terdiri atas sekolah dasar negeri. Berarti tanpa bisa kita persingkat, jawabannya adalah sepak. Ya, karena sepak dipecah lagi sep atau pak gitu kan, bukan ya. Itu nomor 1. Nomor 2 sekarang. Kata berimbuhan yang bisa dibentuk dari kata menang. Oke, berarti kita membentuk kata berimbuhan dari sebuah kata dasar menang. Mana sih menang? Oke, di sini ada menang. Ya, di sini ada menang. Di bawah ini adalah kecuali. Nah, tapi jangan lupa di sini ada kata kecuali. Hati-hati, berarti dicari yang bukan. Memenangi, menang memenangi bisa. Menang kemenang tidak. Ini mungkin jawabannya. Menang dimenangkan bisa. Menang memenangkan bisa. Berarti jawabannya adalah B, karena yang dicari adalah yang bukan atau alias yang kecuali. Lanjut. Nomor 3, kata ulang pada kalimat di bawah ini adalah, yang ditanya adalah kata ulang. Oke, garis bawahi kata ulang. Jadi perhatikan terlebih di sini ada kata ulang yang ditanya. Kalimat di bawah ini, jadi ada kalimat baru. Pada sebuah konser tadi malam, penyanyi-penyanyi menemukan satu kata ulang. Oke, tandai. Dari Lamongan datang dengan membawa soto untuk penyanyi yang lain. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Apakah di sini ada kata ulang? Tadi malam, bukan kata ulang. Penyanyi-penyanyi, betul. Soto-soto, soto-soto ini kata ulang. Tapi apakah ada di sini soto-soto? Enggak, berarti bukan. Karena yang ditanya adalah pada kalimat di bawah ini ya. Yang lain juga tidak. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Lanjut, nomor 4. Kata dasar dari kata sebuah. Di sini ada kata sebuah. Pada kalimat berikut adalah cari itu sebuah di sini ini tentang apa. Pada sebuah konser tadi malam, penyanyi-penyanyi dari Lamongan datang dengan membawa soto untuk penyanyi yang lain. Kita cari kata dasar dari sebuah. Sebuah apakah berasal dari sebu? Bukan. Buah bisa jadi. Ebu bukan. Dari kata sebuah, bukan. Sebuah itu awalan se, mendapat kata dasar buah mendapat awalan se, jadinya sebuah. Jawabannya adalah brownies, B. Lanjut, nomor 5. Kata benda tak berimbuhan pada kalimat di bawah ini adalah, ya, kata benda tak berimbuhan, ya, yang tak berimbuhan. Langsung aja di sini cari, ya, kelihatan
Berimbuhan, bukan. Berimbuhan, bukan. Berimbuhan, bukan. Loh, Pak, ini kan kata benda. Pencegahan itu kan kata benda. Memang, tapi kan berimbuhan, bukan. Kesehatan kata benda, kata benda. Tapi berimbuhan, berarti bukan jawabannya. Sedangkan diutamakan itu kata kerja ya. Di sini yang dicari adalah tak berimbuhan. Oke. Kata benda tak berimbuhan. Berarti jawabannya adalah kota. Kota apakah kata benda? Iya, kota kata benda. Kota, negara itu kata benda. Nomor 6. Berikut ini yang merupakan kumpulan kata ganti. Oke, kata ganti itu apa saja sih kata ganti? Orang pertama misalnya. Kata ganti orang pertama itu ada saya, aku itu sama ya. Saya kata ganti orang pertama aku. Terus daku. Nah, kata ganti orang kedua itu misalnya kamu, kau. Kata ganti orang ketiga itu misalnya dia, beliau. Ini Anda bisa. Oh ya, Anda itu huruf kapital ya. Nah, ini tunggal. Kalau jamak, tunggal itu apa sih? Tunggal itu satu ya. Tunggal itu satu. Ini kalau jamak itu misalnya kami, kita. Terus kalau orang kedua itu kalian. Kalau orang ketiga mereka. Jadi di sini yang betul adalah merupakan kata ganti mereka betul, kita betul. 2 ekor itu bukan kata ganti tapi kata bilangan. Berarti ini salah. Bunga bukan ya, sudah bunga sudah salah. Kami, kita, mereka. Oke, ini mungkin jawabannya. Karena yang betul di sini pohon bukan kata benda. Ya, daun kata benda, buah kata benda. Berarti ini juga salah. Jawabannya adalah C, coklat. Lanjut nomor 7. Kalimat di bawah ini memiliki 2 kata kerja yaitu. Nah, cari 2 kata kerja. Kata kerja, mereka sedang mengamati. Mereka, kita langsung bisa ya, mereka sedang mengamati permainan seru antara ganda campuran Denmark melawan Inggris. Nah, di sini kita langsung cari ini. Apakah ini kata kerja? Bukan. Ini kata kerja. Apakah ini kata kerja? Betul. Permainan kata benda. Apakah ini kata benda ya? Kata benda. Kalau main kata kerja, kalau mereka kata ganti. Terus mengamati betul, melawan betul. Kemungkinan jawabannya C. Permainan sudah tadi kata benda. Campuran kata benda. Berarti jawabannya adalah coklat lagi. Lanjut, nomor 8. Profesi yang sesuai untuk melakukan wawancara. Nah, atau mewawancarai, profesi ya, profesi. Profesi yang memungkinkan salah satu pekerjaannya adalah mewawancarai, adalah pemadam kebakaran. Bisa aja pemadam kebakaran, tapi bukan ya. Bukan. Reporter boleh, penulis berita boleh, kameramen bukan. Wartawan boleh, reporter boleh. Jadi kemungkinan C jawabannya. Penyiar radio boleh, tukang servis radio bukan. Oke, jawabannya C. Lanjut, nomor 9. Pak Dion akan mewawancarai narasumber untuk berita kemenangan Liverpool melawan Leeds United. Sosok yang lebih tepat untuk diwawancarai. Di sini ada kata kecuali ya, tapi di sini sosok yang tepat untuk diwawancarai tentang gol. Berarti yang nggak tepat nih. Berarti artinya yang tidak tepat. Oke. Berarti yang tidak tepat di sini pemain Liverpool bisa, pelatih Liverpool bisa, panitia penjualan tiket Liverpool enggak ya, pasti enggak sudah. Di sini pemain Leeds oke, bisa. Berarti yang bukan adalah yang C, karena di sini katanya kecuali. Lanjut. Nah, kata yang kurang tepat pada paragraf di bawah ini adalah kata yang kurang tepat. Apa nih?
Baca dulu paragrafnya. Lebih dari 1.000 warga berkerumun di tepi jalan menunggu bantuan sembako dari pemerintah. Mereka sudah menunggu sejak pukul 5 pagi. Banyak dari mereka yang belum sarapan sampai pukul 11, akhirnya harapan yang ditunggu datang. Oke, kita cari berkerumun. Berkerumun itu apakah tepat? Tepat. Apa sih berkerumun itu? Artinya berkumpul. Tepat. Kita cari yang kurang tepat. Di tepi, D-nya dipisah, menunjukkan tempat, tepat. Ditunggu, D-nya dipisah, ini awalan D tambah tunggu, salah. Kemungkinan jawabannya C. Datang, datang tepat. Berarti jawabannya ditunggu. Lanjut, nomor 11. Topik pertanyaan yang kurang tepat jika ditanyakan kepada bapak tersebut adalah, nah, siapakah ini? Pak polisi. Keamanan bisa, kriminal bisa, pendidikan polisi bisa, kesehatan kurang tepat. Oke, lanjut. Pertanyaan berikut kurang sopan jika disampaikan kepada penyanyi lagu perahu layar. Nah, salah satu dalam mewawancarai adalah menghindari ketegangan, jadi harus sopan. Mengapa lagu perahu layar bisa sangat melegenda? Bisa. Apa sih melegenda itu? Terkenal. Terkenal. Oke, ini bisa ya. Di mana lagu perahu layar kali pertama dinyanyikan secara live? Bisa. Bisakah lagu perahu layar ditemukan di YouTube? Bisa. Apakah Anda tahu lagu perahu layar kurang dinikmati? Nah, ini kurang sopan ya. Meskipun boleh ditanyakan, tapi ini kurang sopan. Jawabannya adalah donat. Lanjut, nomor 13. Pertanyaan yang tepat untuk disampaikan kepada siswa yang berprestasi di bidang tari. Kecuali, di sini ada kecuali, di sini tentang tari ya. Kecuali, siapa orang yang menginspirasi Mbak Endang menjadi penari? Bisa. Siapa orang yang menyiapkan perlengkapan tari Mbak Endang? Bisa. Siapa penari favorit Mbak Endang? Bisa. Siapa nama wali kota Surabaya Mbak Endang? Meskipun ini boleh ditanyakan ke Mbak Endang, boleh, tapi kurang tepat. Jadi jawabannya donat. Sorry, maaf, salah. 14. Mbak Fatia, wartawan SMP Alaska, akan mewawancari Pak Ramadan, pelatih sepak bola SD Alaska. Hasil wawancara yang paling tepat adalah, siapakah yang diwawancarai? Narasumbernya adalah Pak Ramadan. Dia seorang pelatih sepak bola. Oke, berarti pertanyaannya tentang itu ya. Gol yang sudah dicetak Pak Ramadan dalam turnamen 29, bukan. Pak Ramadan kan pelatih. Pak Ramadan sejak 2018 melatih sepak bola SD Alaska. Ini tepat, tapi nama Pak Ramadan ditulis huruf kecil, nama orang ingat ditulis huruf kapital, salah. Mas Yusa adalah siswa SMP yang paling jago jadi kiper. Boleh hasil wawancaranya seperti ini, tapi ini tentang SD Alaska, berarti ini kurang tepat. Anak SD Alaska sudah menjuarai dua turnamen. Nah, oke, jawabannya ini. Nomor 15. Berikut ini profesi yang paling tepat dipilih sebagai narasumber wawancara jika pertanyaannya adalah kalimat berikut. Oke, baca dulu. Siapa siswa yang paling berpengalaman sebagai petugas kesehatan sekolah? Siswa boleh ditanya, guru boleh ditanya, kepala sekolah boleh ditanya, staf kesehatan sekolah boleh ditanya. Tapi di sini yang ditanya adalah yang paling tepat, bukan yang tepat saja, tapi yang paling tepat, yaitu staf kesehatan sekolah. Ini lebih tahu ya. Nomor 16. Berikut ini yang bukan merupakan kalimat seru adalah, berikut ini yang bukan merupakan kalimat seru. Ayo kita selesaikan lukisan tentang pemandangan sekolah. Kata ayo menunjukkan ini kalimat perintah. Berarti kemungkinan jawaban ini paling besar. Alhamdulillah kita juara melukis, ada kata serunya. Aduh catnya tumpah, ada kata serunya. Wow lukisan yang sangat indah, ada kata serunya. Jawabannya adalah apem. Oke. Bedanya kalimat seru sama kalimat perintah apa? Kalau kalimat perintah, meskipun dua-duanya ini ya kalimat, meskipun dua-duanya menggunakan tanda seru akhirnya ya. Kalau kalimat perintah itu menyuruh,
atau mengajak. Nah, kalau kalimat seru di sini mengungkapkan. Jadi mirip kalimat berita tapi tentang sebuah ungkapan. Jadi kayak alhamdulillah, aduh, wow, amboy, gitu, masya Allah, gitu ya. Itu lebih tepatnya seperti itu. 17. Berikut ini yang merupakan kalimat berisikan kata sifat adalah, oke, kita cari di sini apakah ada kata sifat. Persiapan dinas kota sangat bagus, ada, bagus dalam menyediakan belajar melalui TV lokal. Apakah ada yang sanggup? Sanggup ini kah apakah kata sifat? Bukan, itu kata kerja. Ambilkan 2 lembar kertas ujian, Bu. Nggak ada. Indah. Indah ini apakah kata sifat? Iya, tapi di sini Indah sedang melukis, berarti kata benda, karena dia indah. Indah itu sama dengan orang, bukan keadaan, ya. Keadaan. Jadi jawabannya adalah Next, nomor 18. Kalimat inti dari paragraf di bawah ini adalah kalimat intinya. Oke, kita cari. Riko setiap hari berlatih berlari di lapangan saat masih pagi. Menjelang siang, dia tak jarang berlatih sprint di jalanan pulang ia sekolah. Riko juga menambah jam porsi latihannya ketika malam hari bersama ayahnya. Tak lupa dia selalu membeli rujak di lapangan. Riko memang bercita-cita sebagai pelari. Nah, kalimat intinya yang mana nih? Kalimat 5, kalimat 4, kalimat 2, kalimat 1. Kalimat intinya berarti tentang semuanya ini. Ya, tentang Riko yang berlari. Berarti ini lebih tepat. Riko memang bercita-cita sebagai pelari. Nah, kalau kalimat intinya di belakang, ini disebut paragraf induktif. Di belakang. Kalau di depan deduktif, ya, depan. Oke, lanjut nomor 19. Kalimat yang tidak sesuai. Nah, kalimat yang tidak sesuai itu atau tidak padu pada paragraf di bawah ini adalah, nah, tidak sesuai itu nyeleweng sendiri, menyimpang, ya. Riko setiap hari berlatih berlari. Tadi kita sudah dapat kalimat intinya adalah Riko memang bercita-cita sebagai pelari. Berarti hubungannya adalah Riko dan berlari. Riko setiap hari berlatih berlari di lapangan. Oke, nomor 1 sesuai. Menjelang siang dia tak jarang berlatih sprint di jalan pulang ia sekolah. Sesuai. Riko juga menambah jam porsi latihannya ketika malam hari bersama ayahnya. Sesuai. Tak lupa dia membeli rujak di lapangan. Nah, meskipun ini ada kata lapangan, tapi apa hubungannya tuh membeli rujak dengan Riko, ya? Berarti nomor kalimat 4 tidak sesuai. Nah, nomor 20, kata benda berimbuhan pada paragraf di bawah ini adalah kata benda yang berimbuhan. Kita cari nih. Lapangan, apakah kata benda? Dari kata lapangan kata benda, ya, berimbuhan. Jalanan kata benda berimbuhan. Pelari kata benda berimbuhan. Lapangan kata benda berimbuhan. Jalanan kata benda berimbuhan. Rujak memang kata benda. Kata benda, tapi bukan berimbuhan, ya. Berlatih kata kerja, berlari kata kerja, menambah kata kerja. Berlatih kata kerja, bersama kata kerja, ayah kata benda memang. Jawabannya adalah A. Oke. Nomor 21, berikut ini merupakan kata depan di yang penulisannya tepat. Nah, kata depan di itu penulisannya dipisah, ya. Misalnya di mana. Ini menjawab di mana, ya. Jadi kalau dipukul berarti bukan, karena nggak menjawab di mana. Di mana dipukul? Bukan. Berarti ini salah, ya. Pokoknya dipisah. Penulisannya dipisah, ya. Jadi yang penulisannya disambung salah ini. Kita lihat penulisannya aja, ya. Oh, ini dipisah semua, ya. Ini juga dipisah. Disiram apakah menjawab di mana? Di mana disiram? Bukan. Di mana dibakar? Bukan. Di mana di rumah? Betul. Di mana di atas? Betul. Di mana di sungai? Betul. Di gedung? Betul. Jawabannya adalah don. Nah,
Lanjut, nomor 22. Berikut ini merupakan kalimat imperatif. Nah, apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Kalau deklaratif, ini kalimat berita, pakai titik. Ini pakai tanda seru, pakai titik. Terus interrogatif, kalimat tanya, pakai tanda tanya. Nah, terus kalau satunya lagi interjektif, ini kalimat seru, pakai tanda seru. Sama-sama perintah ya, tapi beda penerapan. Nah, di sini langsung aja nih cari yang tandanya bukan tanda seru aja, main cepat ya. Ini bukan, ini bukan. Meskipun ini kalimat perintah, kalau ini menggunakan tanda tanya dan tanda titik pasti salah. Berarti kita cari tanda seru. Pelajari faktor ekonomi yang bisa membuat kita sukses. Bisa jadi ini pelajari ya. Aduh, kesempatan pada anak-anak belajar literasi digital terhambat. Ini kalimat seru karena menggunakan kata aduh. Ini pelajari, ini kan memerintah. Berarti jawabannya apem. 22. 23. Kalimat berikut menjadi kalimat yang penulisannya tepat jika Pak Rusdi selalu mengawali kegiatan senam di lapangan dengan berdoa terlebih dahulu. Huruf R pada kata Rusdi seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Bukan, kan ini nama orang, ini sudah betul ya. Kata mengawali seharusnya diawali. Pak Rusdi selalu diawali kegiatan senam. Bukan, ini sudah betul mengawali. Kata di lapangan seharusnya dipisah menjadi di lapangan. Apakah menjawab di mana? Di mana di lapangan? Betul, ini bisa jadi jawabannya. Kata doa seharusnya diganti doa. Bukan ya. Doa di sini sudah tepat. Berarti jawabannya adalah coklat. 24. Kalimat berikut kurang tepat karena. Nah, ayo. Kurang tepat karena kalimatnya agak panjang. Hadiah untuk para veteran perang kemerdekaan yang ditunggu-tunggu akhirnya bisa dirasakan oleh para anak cucu. Kita cari jawabannya. Karena diakhiri dengan tanda baca titik. Coba kita cek lagi. Hadiah untuk para veteran perang kemerdekaan yang ditunggu-tunggu akhirnya. Bukan, ini kalimat berita, sudah betul. Yang kurang tepat ya. Karena kita cari ini sudah betul. Menggunakan penulisan tanda hubung yang kurang tepat. Tanda hubung di sini sudah tepat tanpa spasi ya, sudah tepat. Huruf V pada kata veteran harusnya ditulis kapital. Enggak, berarti ini sudah tepat. Kata dirasakan seharusnya digabung dengan merupakan kata berimbuhan. Nah, ini yang kesalahannya di sini ya. Jadi jawabannya adalah D. Ini enggak perlu, tidak perlu, karena sudah betul. Tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Nah, oke, jawabannya D. Terakhir ide pokok yang tepat. Nah, masih ingat kalimat ini? Tadi kata intinya ada di sini. Riko memang bercita-cita sebagai pelari. Ide pokoknya yang mana? Setiap hari Riko berlari, bisa jadi. Cita-cita Riko. Tapi di sini ada cita-cita ya. Ini nggak ada cita-cita. Oke, cita-cita Riko bisa jadi. Cita-cita Riko dan ayahnya bisa jadi. Latihan lari. Kurang ada cita-cita dan orangnya. Antara dua ini, cita-cita Riko atau cita-cita Riko dan ayahnya. Apakah ini cita-cita Riko dan ayahnya? Kalimat ketiga ini ada kata ayahnya, betul. Apakah ini diterangkan juga di kalimat kedua? Apakah ada ayahnya? Tidak. Kalimat ke satu tidak. Jadi ini hanya cita-cita Riko. Karena di sini juga nggak disebutkan ayahnya ya. Ayah tidak ada. Berarti cita-cita Riko. Jawabannya adalah B. Itu dia soal pilihan ganda. Ada 25. Kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Pilihannya A, B, C, D, E. Kalian bisa lanjut ke soal uraian atau isian. Oke. 26. Materi kalimat perintah tentang kesehatan. Nah, kalian baca dulu soalnya. 2, berarti ada 1, 2 ya. Kalimat perintah berarti pakai tanda seru tentang kesehatan. Misal, minumlah obat.
jika sakit. Apakah ini perintah? Ya, ini perintah. Apalagi misalnya hindari, ini perintah juga kan, hindari bepergian tanpa membawa masker. Oke. Nah, gampang ya. Ingat, awal kalimat huruf besar, akhir kalimat tanda baca ya. Kalau kalimat perintah berarti tanda bacanya tanda seru. Kalau kalimat berita berarti tanda titik. Berita berarti titik. Kalau seru, kalimat seru berarti tanda seru. Kalau kalimat tanya berarti tanda tanya di akhirnya. Tanpa spasi loh ya, tanpa spasi. Tanpa spasi. Oke, lanjut. Nomor 27. Buatlah 2 kalimat tanya tentang sholat menggunakan kata tanya. Nah, tentang sholat loh ya, harus tentang sholat. Menggunakan kata tanya berapa adik Simba. Jadi bisa berapa, bisa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, bisa menggunakan kata tanya ini. Misalnya, nomor 2 ya, 2 kalimat ya. Ada, kita menggunakan berapa? Ada berapa rakaat sholat duhur itu? Nah, ini bisa. Kalau pakai siapa misalnya, siapa yang sudah boleh menjadi imam. Nah ya, jadi tentang sholat menggunakan adik Simba. Berapa adik Simba? Lanjut 28. Buatlah kalimat tanya wawancara tanpa menggunakan kata tanya. Oke, tanpa menggunakan berapa adik Simba, tanpa menggunakan ini ya. Kepada guru bahasa Jerman, berarti hubungannya adalah bahasa Jerman. Oke, nomor 1. Bisa tanya ini ya, apa misalnya, apa yang membuat guru bahasa Jerman, boleh bapak ibu ya, bapak misalnya, bapak atau ibu suka berbahasa Jerman. Nah, oh maaf, tanpa menggunakan ya, tanpa menggunakan, maaf, ini tanpa menggunakan berapa adik Simba. Berarti tidak ada berapa, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, Simba, tanpa menggunakan ini ya. Kepada guru bahasa Jerman. 1, kita pakai kah ya, bisa ya. Bisakah bapak atau ibu berbahasa Jerman setiap saat? Nah, setiap saat, bisakah dia bahasa Jerman terus nggak ada bahasa Indonesianya? Ini bisa ditanyakan. Yang kedua, misalnya, pernahkah bapak atau ibu ngobrol menggunakan bahasa Jerman dengan orang Jerman? Nah, ini boleh ditanyakan. Apakah ada kata tanya? Nggak ada. Di sini pernah, bisa pakai kah ya. Tidak ada kata tanya. Nah, itu penggunaan kata tanya.
Dua kalimat penjelas jika ide pokoknya rawon adalah kuliner Surabaya terlezat. Oke, kalimat penjelas. Ide pokoknya rawon adalah kuliner Surabaya terlezat. Berarti tentang rawon, ya, dan kuliner Surabaya. Satu kalimat penjelas ya, tentang rawon adalah kuliner Surabaya. Rawon hubungannya dengan disukai banyak wisatawan di Surabaya. Iya kan, hubungannya dengan lezat dan Surabaya. Nih bisa. Dua, rawon menjadi ciri khas. Nah, ini bisa menerangkan bahwa ini lezat. Ciri khas kuliner Surabaya. Ingat Surabaya huruf besar ya, nak ya. Kasih titik. Nah, ini bisa dua kalimat penjelas dari rawon adalah kuliner Surabaya terlezat. Terakhir, nomor 30. Tulislah masing-masing 5 penulisan kata yang menggunakan dipisah dan di yang digabung. Oke. Dipisah itu kata depan ya. Dipisah kata depan. Digabung itu kata ini kata depan. Kata depan ini awalan ya. Oke, 5 ya masing-masing. Menjawab di mana? Di mana? Di kantor. Banyak ini. Di sekolah. Di atas. Di dalam rumah. Di laut. Nah, di awalan misalnya disambung ya. Nah, di awalan ini, yang di awalan ini beberapa itu bisa diganti me. Contoh misalnya dipukul bisa jadi memukul. Dimakan bisa jadi memakan. Dirawat bisa jadi merawat. Disayang bisa jadi menyayangi. Dihukum bisa jadi menghukum. Ditinggal bisa jadi meninggal. Oke, berarti ini 5 contoh dipisah dan digabung. Oke, itu dia soal latihan ya. Apakah sama persis dengan ujiannya? Tidak. Pastinya tidak sama persis ya. Jadi modelnya bisa aja sama, tapi jawabannya pastinya tidak. Jadi tidak perlu dihafalkan, tapi ini digunakan untuk latihan. Oke, itu dia video tentang pembahasan latihan soal PTS dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.